Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anggia, selaku dosen pengampu mata kuliah konseling format khusus, serta teman-teman R4A yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini, saya dan teman-teman dari kelompok 1 ingin memaparkan sedikit materi mengenai layanan konsultasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Pertama dengan saya sendiri, Nur Latifah Ansoriah, lalu ada Alisa Amanda Rahma, Novira Arifa Maulida, Amelia Dwi Larasati, Giska Adelia, Fadila Dwi Aswina, Aulia Rahma Puspita, Detrisia Tiffany, Maya Fitriani, Maisha Zian Maulana, dan yang terakhir Suci Fatimah. Baik teman-teman, kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan. Silakan disimak. Yang pertama, deskripsi umum. Layanan konsultasi atau KSI merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Disebut konsulti yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilakukan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan pihak konsulti. Konsulti juga dapat digunakan terhadap 2 orang konsulti atau lebih kalau konsulti itu menghendakinya. Operasionalisasi layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini hendaknya dilaksanakan secara tertib dan lengkap, dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjutnya. Nah, hal ini semua untuk menjamin kesuksesan layanan secara optimal. Adapun langkah-langkah tersebut, yang pertama adalah perencanaan dan pengorganisasian. Satlan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Sesudahnya kedua hal itu dilakukan, konselor mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Kegiatan utama berikutnya untuk mendorong melatih konsulti untuk yang pertama, mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga. Yang kedua, memahami sumber yang ada melalui strategi BMB 3. Konselor membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Yang ketiga adalah penilaian. Hasil layanan konseling perlu dinilai dalam kelima ranahnya, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk memecahkan masalah pihak ketiga. Yang kedua, kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga. Yang ketiga, usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga. Yang keempat, perasaan yang dipenuhi aspek positif yang diisi empati dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian. Penilaian segera, penilaian pendek, dan penilaian panjang. Penilaian untuk konsultasi agak berbeda dari penilaian untuk layanan konsultasi perorangan. Nah, yang pertama itu adalah penilaian segera atau LAISEK. LAISEK dalam layanan konsulti ini terpusat dalam kondisi diri konsulti berkenaan dengan kelima ranah akurs di atas. LAISEK ini bernilai diperoleh konsulti yang didapat dari proses konsultasi. Yang kedua, penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. LAIJAPEN ini dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal dari tindak konsulti terhadap pihak ketiga sudah dapat menjadi bagian dari sasaran LAIJAPEN. Untuk ini, konsulti perlu terlebih dahulu dilatih oleh konselor untuk dapat melaksanakan LAISEK terhadap perolehan pihak ketiga. Yang ketiga, penilaian jangka panjang atau LAIJAPANG. Sasaran utama ini ialah perubahan yang terjadi dari pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awalnya dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Serta LAIJAPEN konsulti juga perlu dilatih oleh konsultan untuk dapat melakukan LAIJAPANG terhadap pihak ketiga. Yang keempat adalah tindak lanjut dan laporan. Hasil ini berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut
tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Lebih jauh, hasil seluruh penilaian ini akan menjadi bahan analisis dan diskusi pada kesempatan konsultasi berikutnya. Berupa laporan pelaksanaan program memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Laporan pelaksanaan program ini dapat disampaikan kepada pihak ketiga, pihak terkait misalnya kepada konsulti. Yang kedua, tujuan umum. Yang pertama, ada tujuan umum. Konsultasi atau KSI bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak itu setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Yang kedua, tujuan khusus. Kemampuan konsulti sendiri yang dimaksudkan di atas dalam berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga itu sendiri atau fungsi pemahaman. Dalam kaitan ini, proses pemberian bantuan dan tindakan konsultasi terhadap pihak ketiga pada sisi yang kedua bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga atau fungsi pengentasan. Selanjutnya ada komponen. Proses layanan konsultasi melibatkan 3 person, yaitu ada konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Yang pertama, konselor. Konselor itu adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Sesuai dengan keahliannya, konselor itu melakukan berbagai jenis layanan konseling. Salah satunya itu adalah layanan konsultasi. Dalam melaksanakan layanan konsultasi, konselor itu mempraktikkan teknik konsultasi yang secara simultan, juga melakukan prinsip dan asas konseling, serta jika diperlukan melaksanakan kegiatan pendukung konseling. Yang kedua ada konsulti. Konsulti itu adalah individu yang memiliki bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, bantuan itu diminta dari konselor karena konsulti ini belum mampu menangani situasi atau permasalahan pihak ketiga itu. Yang ketiga ada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang kondisi atau permasalahannya itu dipersoalkan oleh konsulti. Menurut konsulti, kondisi atau permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi dan konsulti merasa bertanggung jawab atas pengentasannya. Nah, pihak ketiga yang dilibatkan dalam konsulti harus terkait langsung dengan konsulti yang mengalami permasalahan yang dimaksudkan. Tanpa adanya individu ketiga yang spesifik, maka pihak ketiga itu dianggap tidak ada dan layanan konsultasi tidak selayaknya diselenggarakan. Selanjutnya D. Asas. 1. Etika dasar konseling. 3 etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri. Menurut Munro dan kawan-kawan, sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi dalam layanan KSI. Ketiga etika ini terkait langsung dengan asas-asas konseling, kerahasiaan konsulti, dan pihak ketiga. Hal ini menyangkut diri dan masalahnya mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konsultan atau konselor, dengan jaminan untuk terjaganya rahasia konsulti dan pihak ketiga itu. Konsulti diharapkan bersikap sukarela datang sendiri pada konselor untuk melakukan konsultasi. Selanjutnya, konsulti juga terbuka mengemukakan dan mendiskusikan berbagai hal, baik berkenaan dengan diri konsulti sendiri maupun permasalahan pihak ketiga. Untuk suksesnya proses konsultasi, sebagaimana dalam proses konseling pada umumnya, dalam konsultasi diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan sendiri, yaitu keputusan yang dianggap paling tepat. Keputusan konsulti itu diambil tentu saja setelah dilakukannya analisis dan diskusi mendalam tentang hal-hal yang akan menjadi keputusan isi dari keputusan itu. Apapun yang menjadi keputusan konsulti, konsultan harus menghargai dan tidak boleh membantah atau mencoba mengubahnya, karena konsultan menganggap kurang tepat atau kurang sesuai dengan hal-hal yang telah didiskusikan. Yang kedua yaitu kemandirian.
apa yang dilakukan oleh konsultan dalam layanan KSI terdapat keputusannya yang diambil konsulti, sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan. Dimaksudkan agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dalam keputusannya itu. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian berikut. Yang pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang terakhir ada mewujudkan diri sendiri. Ketiga, asas-asas yang lain. Uraian di atas telah mengetengahkan asas-asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kemandirian. Asas-asas lain yaitu asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Pelaksanaan asas-asas tersebut dalam pelayanan konseling perorangan dan layanan lainnya telah Pelaksanaan asas-asas tersebut dalam pelayanan konseling perorangan dan layanan lainnya dalam profesi konseling. Khususnya aplikasi asas-asas tersebut dalam layanan KSI terfokus pada kondisi diri konsulti dalam kaitannya dengan pihak ketiga beserta permasalahannya. Selanjutnya ada pendekatan layanan konsultasi. Dalam layanan konseling perorangan, konselor dalam hubungan tatap muka secara langsung melayani klien. Sedangkan pada layanan konsultasi, proses layanan dilakukan melalui data tahap. Pertama, proses konsultasi antara konselor atau konsultan dengan konsulti, dan kedua, proses penanganan oleh konsulti terhadap pihak ketiga. Dari uraian singkat di atas, tampak bahwa tugas konsultan atau konselor sebagai pihak pertama dalam layanan konsultasi tertuju pada dua pihak. Pihak kedua yaitu konsulti yang melalui proses konsultasi kemampuannya akan dikembangkan sehingga mampu menangani masalah pihak ketiga. Yang kedua, pihak ketiga yaitu seorang atau lebih individu yang menurut konsulti sedang mengalami masalah. Hal yang perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi adalah WPKNS. Yang kedua, ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Seperti diuraikan di atas, arah layanan konsultasi adalah pengembangan diri konsulti untuk mampu menangani permasalahan pihak ketiga. Namun, dalam proses layanan seringkali arah itu tidak langsung terarah pada pihak ketiga. Seringkali materi layanan justru tertuju kepada diri konsulti sendiri. Materi pengembangan WPKNS banyak diantaranya belum lengkap dan kurang tepat untuk menangani pihak ketiga lingkungan dan permasalahannya. Pertama-tama harus mengalami pengembangan melalui proses yang sedang dilaksanakan itu. Proses ini lebih bernuansa konseling perorangan dari layanan konsultasi. Dan yang ketiga ada teknik. Dalam konseling dikenal adanya sejumlah teknik umum dan teknik khusus yang dapat digunakan dalam layanan konseling perorangan atau konsultasi. Yang pertama ada teknik umum. Teknik umum yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan perstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian laporan. Dan yang kedua ada teknik khusus. Teknik khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini bertentang perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien, konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata, pengembangan tingkah laku itu sendiri, sampai peneguh hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu alih tangan kasus. Dan yang terakhir ada penguasaan teknik oleh konsulti. Sebagaimana disebutkan di atas, sebagai kelanjutan proses konsultasi akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga. Dalam hal ini, konsulti sepertinya bertindak sebagai konselor atau pihak ketiga yang akan menjadi kliennya itu. Untuk ini, konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan,
Di samping itu, diri konsulti pun harus terlebih dahulu berada dalam kondisi tertentu sehingga penerapan keterampilannya yang dimiliki itu menjadi efektif dan efisien. 5. Strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan konsultasi menerapkan strategi BMB 3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Yang keenam, waktu dan tempat dalam pelaksanaan konseling perorangan. Waktu dan tempat pelaksanaan layanan KSI sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsulti. 7. Keterkaitan. Keterkaitan jenis layanan KSI tidak hanya diwarnai oleh konseling perorangan, dapat diawali dengan atau bergeser menjadi konseling perorangan. B. Keterkaitan kegiatan pendukung. Masing-masing pelayanan konseling 6 jenis kegiatan pendukung dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat diintegrasikan dalam kegiatan konsultasi antara konsultan dan konsulti, serta dalam penanganan konsulti terhadap pihak ketiga. 1. Aplikasi instrumentasi. Hasil aplikasi instrumentasi sering diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga. Misalnya konsultasi dengan seorang guru mata pelajaran yang ingin meningkatkan kemampuan belajar siswanya, memerlukan data tentang kondisi kegiatan belajar siswa, memerlukan data tentang kondisi kegiatan belajar siswa. Yang kedua, himpunan data. Berbagai data itu sudah dikumpulkan melalui aplikasi instrumentasi. Hal ini perlu diingat tentang ketepatan dalam himpunan data. Selanjutnya, diterapkan asas kerahasiaan dalam himpunan data. Yang ketiga, konferensi kasus. Konferensi kasus diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan dan wewenang yang tidak sama. Yang keempat, kunjungan rumah. Tujuan kunjungan rumah agar lebih mendalami masalah yang ditangani dan membina komitmen pihak yang terkait dengan masalah yang dialaminya. Yang kelima, tampilan perpustakaan. Tampilan kepustakaan diselenggarakan dengan meminta konsulti membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan pihak ketiga. Yang keenam, alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat dalam penanganannya. Untuk masalah lainnya yang bukan menjadi kewenangan konsultan, konsultan boleh secara umum membicarakan untuk mengetahui garis besar permasalahan yang dialami dan arah alih tangan yang diperlukan.